Iha wa kasrin nukut wa murafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wasifaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Minhajul Arifin insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki untuk kita, rezeki bagi ibu bapak kita juga, rezeki anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan Allah dalam menggapai, mencapai, menghasilkan dalam hidup mereka rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan para tetangga kita, handai tolan kita juga diberikan Allah rezeki yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, pertolongan-pertolongannya, kelembutannya dalam hidup ini, menghilangkan segala kesulitan-kesulitan kita dan kesusahan-kesusahan kita, memberikan kepada kita sa'adah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir kematian kita, di kematian kita dan barjah kita serta akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris guru Tarmiji, alhamdulillahirabbil alamin. Hadir pada malam ini, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyamankan hati beliau dan menyehatkan keadaan beliau. Guru Udin, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan terkabul hajat Guru Udin. Guru Sarwani Samsuni, alhamdulillah hadir, alhamdulillah. Guru Nurdin, nah ada juga Guru Nurdin lah, sebenarnya kada kelihatan lah Guru Nurdin lah. Bawa banyak santai aja Guru Nurdin. Guru Saiful, Guru Aini, alhamdulillah. Guru Nasution, alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru ini sehat semuanya, termasuk Guru Rahyono, alhamdulillah. Guru-guru yang lain, mudahan juga bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuaan di sini. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki pian, rezeki anak-anak pian. Mudah-mudahan kehadiran ini adalah daripada doa pian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada pian kasih sayang, kelembutannya dalam hidup ini. Anak-anak yang berbakti kepada pian, mudah-mudahan rezeki pian juga diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan diluaskan Allah anak-anak pian rezeki mereka, dan dimudahkan Allah digiring Tuhan untuk berbakti lawan ibu bapaknya, amin ya rabbal alamin. Nah itu yang penting mana, Bo? Masih mendengar cak, Bo? Guringan kah? Kada belah kalau ya guringan sung-sungpan apa guring kena dulu, bah. Sumat lagi. Dalam Jala'ul Qadir paham juga kan di penderakan nyobai kada apa-apa kada paham nih. Nah, asal rancak mendengarkan akhirnya kita anu juga
apa nih dulu Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani itu waktu masih kecil, Sidin. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani itu masih kecil. Sidin tuh bingung waktu sekolah. Kenapa di sekolahan nih pembabal karena mau pendapatan, tidak mau pendapatan. Bingung Sidin, nak ampi itu sekolah nih. Baik 4 kuiten aja di kampung di sini, baik 4 kuiten aja orang tua aja berumah aja sudah jar Imam Nawawi kecil nih. Imam Nawawi ini, Imam Nawawi Al-Maqdasi ini imam besar di dunia, diakui keulamaannya. Banyak mengarang kitab dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pendapat beliau menjadi rujukan para ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, duduk kayak si Imam Nawawi kecil nih waktu lagi duduk di muka, duduk di suatu tempat. Tempat itu ada batu itu ada air, dari atas tuh titik sedikit aja titiknya tuh. Bingung Sidin merenung sambil merenungi Sidin, kebodohan Sidin. Melihat batu itu menetes ke batu itu berlubang, bakas batu itu kan berlubang kelamaan. Kayak kita juga di muka rumah tuh, dari saluran air itu katakan batu itu puluh tahun karena berlubang tuh. Melihat kayak itu takjub Sidin, ilah aja Sidin. Biarpun bodoh aku ini, tidak begitu hafal, tidak bisa mengerti, kalau didangarakan harus di sini berlubang juga di sini kayak batu nih. Kayak itu maksudnya kita mendengar muhadharah ilmu itu, kehadiran ilmu itu, muhadharah ilmu itu berulang-ulang, karena berulang-ulang tembus hijab dinding kepala kita nih, dinding yang ada menjadikan kita yang bertahun-tahun setan tuh menutupi, melukupi jaka ibarat tuh dilukupi setan. Jadi kepala kita nih, lawan di hati kita nih dilukupi setan, ditiup-tiup setan, dirukyah setan. Dapatnya air itu tetes demi tetes tembus, lawan tembus pian. Iya nang bocap tuh sedikit jaka guru hari ini pelajarannya guru aja. Itu tambus dah tuh, dikit jaka belajar ada lagi guru aja. Jaka setiap malam guru lah kayak inilah ya. Ulun guru jar paloy biar hujan lapat tetap ulun turun guru. Minggu semalam kenapa kada turunnya gurunya? Gerimis boleh. Gerimis maka kada turun. Nah, dalam Jala'ul Qatir, wa ija alamtum auladakumul qat wal Qur'an wal ibadah wa qasadtum taqarrub ilallahi nafa'akum dzalika. Bila engkau mengajarkan kepada anak-anakmu menulis Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah di dalam agama kalian, wa qasadtum taqarrub ilallah, dan kamu mengqasadkan hati, meniatkan mengajari mereka itu, atau engkau suruh mereka belajar di sekolahan atau kepada guru-guru mereka, niatnya takarub untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, nafa'akum jalika, itu akan bermanfaat bagi diri kalian. Tadiduna syawaba jalika, engkau akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, yaitu balasan Allah ba'da mautikum, setelah kematian kalian. Amal-amal itu akan hadir kepada diri kalian. Qad abarakum an jami'a ma antum bihi ma yanfa'u. Sungguh akbarukum, aku ingin mengabarkan kepada kalian, sesungguhnya anna jami'a ma antum bihi ma yanfa'u, apa saja keseluruhan kehidupan amal-amal kalian itu bisa diterima oleh Allah menurut pandangan ilmu ma'rifatullah. Wa inna ma yanfa'ul iman, sesungguhnya iman itu bermanfaat, wal amalu soleh, dan amal soleh itu bermanfaat, wasidku itu, watasdiku itu, semuanya bermanfaat bila dilakukan karena Allah atau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mayajalu hajjal mu'minul arif, senantiasalah seorang mukmin yang arif itu yardar rasulu bil amali ma'ahu,
Rasulullah menyukai amal seseorang itu hatta yasta'jana liqalbihi ala rabbih, sehingga meminta izinlah di hatinya kepada Tuhannya. Yakunu kal gulami baina yadaihi, bagaikan seorang anak di hadapan dirinya itu. Faijatolat khidmatuh, apabila sepanjang hidupnya dia telah lama mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulullah, maka akan terpolelah kata-kata di hatinya, ya ustadi arini babal mulki, wahai guruku, perlihatkanlah arini babal malik, pintu malik, pintu yang maharaja, isgalni ma'ahu, sibukkanlah aku bersamanya, wa aufaqni maudian arahu, tempatkanlah aku di suatu tempat di hadapan Tuhanku. Utruk yadaya, atruku yadaya, aku meninggalkan di hadapan tanganku fi khalqi baba qurbi fa'aqazamaha. Nah, jadi kayak ini maksudnya. Orang itu nabi ibadat, pian tuh lebih ibadat, amalan lawas. Ibu-ibu juga kayak itu juga, sudah umur berapa sekarang? Mungkin umur 50, mungkin umur 40, 60. Nanti akan datang ilham. Nang kayak apa rasanya ingin dekat dengan Allah itu. Nah, sehingga akhirnya mencari-carilah rohani kita itu, rohani kita mencari. Makanya biasanya ada orang ingin dekat dengan guru agama, ya lah, guru kayak apa caranya aku ini. Nah, ada lagi yang guru yang sesungguhnya, guru yang disebut dengan guru rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak apa itu kisahnya? Nah, kayak wakila, dalam kerohanian itu seolah-olah tadi itu orang itu akan dimimpiin Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kenapa jadi dimimpi oleh Rasulullah? Karena Rasulullah ridho kepadanya. Karena dalam hadis tidaklah seorang mukmin itu berbuat baik dan buruk, pasti aku mengetahui keadaan orang mukmin itu. Jadi Nabi itu diberikan Allah, meskipun engkau sudah meninggal ya Rasulullah, betul, meskipun aku sudah wafat ya Nabi. Rasulullah itu diberikan Tuhan kemampuan untuk melihat umatnya, seperti antara sebelah jendela dengan kamar seseorang, bersebelahan kamar, bahasa lainnya ada jendela. Melihat Rasulullah kelakuan kita nih, diberitahukan. Apabila dia berbuat buruk, aku mengucap astaghfirullahaladzim. Apabila seorang itu berbuat baik, aku akan mengucap pahamidallah, aku memuji Allah aja wajalla. Pahamitu ilallah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah. Jadi Rasul melihat fayarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi seseorang mukmin itu, niki seorang masuk surga lah, masuk surga nih. Rasulullah ridho, maka Rasulullah datang hadir kepada orang itu. Nah, mudahan pian kena hadir kayak itu juga. Iyalah, makanya bahasa ulun, doa ulun, mudahan kita bersama Rasulullah paling tidak sampai di dunia ini atau sampai akhir kehidupan kita. Iyalah, sampai akhir terakhir hidup kita, barang sidin mengambil kita. Iyalah, detik-detik terakhir, wis, ya lah, atau di kematian kita, atau di barjah kita, di manakah pokoknya. Nah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Atau di akhirat karena di kawai sidin kita. Nah, sini nak di sini. Nah, ya sudah nyaman banget tuh, yang lah. Nah, apa ini? Wakila laka, dia berkata kepada dirimu, sini ya sidin, sini kamu. Nah, lalu Rasulullah membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wakila Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berfirman kepada Nabi Muhammad, ma ma'aka ya Muhammad, siapa wahai Muhammad yang engkau bawa itu? Ma ma'aka, yang bersama engkau. Ya Safir, wahai duta besar itu Tuhan. Ya Dalil, wahai pembimbing umat.
Ya muallim, wahai orang yang alim, wahai orang yang mengajar ilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi berfirman, loh Nabi Muhammad, fayaqulu Muhammad, berkatalah Nabi Muhammad ketika itu, innaka ta'lam, engkau sudah tahu ya Allah keadaan itu, qad rabaitu, aku sudah lama mendidik hambamu ini. Jasidin jar Nabi nah, aku lama dah mendidik nih, warada itu, dan aku sudah meridhoi orang ini, hambamu ini ya Allah, likit mati hajal bab, untuk berkhidmat di hadapanmu. Summa yaqulu liqalbihi ha ana wa rabbuka kama qala Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad pun meletakkan orang itu di hadapan Tuhannya, ha anta wa rabbuka, di hadapan Allah subhanahu, seolah-olah seperti itu. Kama qala Jibril sebagaimana Jibril alaihissalam lahu lima raqabihi, ketika Jibril waktu Isra dan Mi'raj ilas samai, ketika dia sampai ke langit 7 membawa Nabi Muhammad, apa Jibril? Sudah, ini urusan selanjutnya adalah urusan engkau Muhammad dengan Tuhanmu. Wadana mir rabbihi, makin dekatlah Nabi Muhammad kepada Tuhannya, ha anta wa rabbuka, engkau bersama Tuhanmu. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi apa artinya? Orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, wusul ialah orang yang mendapat ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, orang yang mendapat ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara rohani, secara ma'rifatullah. Yang ridho Rasulullah itu membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun ridho kepada orang tersebut. Nah, jadi meskipun kita dalam ibadah, dalam hidup hari-hari itu, dalam hari itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, makanya doanya ilahi lastu lil firdausi ahla ya Allah wala aku ala naril jahim fahabli taubatan, atau doa seperti ilahi anta maksudi waridoka matlubi, wahai Tuhanku engkaulah tujuanku, waridoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari ya Allah. Itu kita mencari terus ridho Allah, artinya kita belum mendapatkan ridho Allah aja wajalah. Kita belum mendapat ridho Allah. Supaya mendapat ridho Allah yang betul-betul bagaimana? Lawan Rasulullah ridho kepada kita. Akibat Rasulullah ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Nang kayak apa caranya? Iya nang membaca selawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak membaca selawat supaya tumbuh rindu hati kita kepada Rasul, rasa rindukan kepada, insya Allah ini bermimpi. Nah, lapas-lapas salawatnya berbeda-beda, bermacam ragam ada, termasuk membaca salawat berimbayan bersama-sama, jangan sorangan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai jamaah yang banyak itu, menyukai jamaah yang banyak, apalagi membaca salawat ya kalau kepada Rasulullah Sallallahu. Begitulah kisahnya. Jadi jangan merasa hebat kita ini sendiri kepada Allah, itu gampang aja. Kita berzikir pasti diterima Allah, kita ma'rifatullah pasti diterima oleh Allah, pasti betul. Tidak boleh. Hatta yardo Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaina, kepada kita, baru itu namanya wusul. Dan biasanya bila itu terjadi dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya. Dalam kitab lain, di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan bahasa lainnya itu arhami Rasulillah. Kalian itu menjadi orang-orang kesayangan Rasulullah SAW, barulah orang itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang terjadi pada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu menjadi diridhoi Allah karena Nabi meridai para sahabat-sahabat Nabi. Seperti firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Akhirnya mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, ini pemahaman di dalam keagamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wanfa padaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo samping TV Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Bersama, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan Belitung Darat Banjarmasin. Di rumah makan Denes seberang Masjid Agung, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di rumah makan Pak Garuyo, Jalan Bumi Mas Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim.